Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa antara lain ada pada salindia yang teman-teman lihat di depan. Nah, ini adalah sifat-sifat bahasa berdasarkan atau menurut Al-Wasilah, gitu ya. Beliau mengungkapkan bahwa sifat-sifat bahasa diantaranya bahasa itu tersistem, bahasa itu berlambang, dinamis, manusiawi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah tersistem. Mengapa bahasa disebut dengan tersistem? Karena sistem itu artinya adalah susunan, teratur, berpola, ataupun yang lainnya. Sistem itu adalah aturan. Kalau tersistem berarti ya teratur. Paham ya? Bahasa ternyata teratur oleh pola-pola yang ada pada bahasa-bahasa tertentu. Misal, bahasa Indonesia pasti punya sistem. Misalnya yang paling sederhana adalah subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, itu adalah salah satu sistem yang mungkin sering kita pelajari. Begitu juga dengan bahasa yang lain, pasti punya sistem-sistem tertentu. Oleh karena itu, sudah jelas tiap bahasa itu punya sistemnya. Ya, baik dalam bahasa negara maupun dalam bahasa salah satu suku bangsa atau yang kita sebut dengan bahasa daerah. Bahasa Jawa misalnya, itu pasti punya sistem. Bahasa Sunda juga punya sistem. Hanya orang Sunda dan orang Jawa yang tahu dan kita pun bisa mempelajarinya. Baik. Kemudian sifat bahasa yang kedua adalah bahasa memiliki lambang atau berwujud lambang. Nah, lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji oleh orang dalam bidang kajian ilmu semiotik. Nah, semiotik itu maksudnya lambang gitu ya. Tapi saya tidak membahas semiotiknya di sini. Yang saya bahas adalah mengapa bahasa dikatakan sebagai berwujud lambang. Ya, sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Sebelum adanya lambang tulis, bahasa itu disampaikan dari artikulator kita. Artikulator kita senantiasa akan menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, bunyi-bunyi tertentu itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk sebuah kata. Kata tersebut pun akan mewakili satu konsep, baik benda, sifat, ataupun yang lainnya. Sehingga satu sifat, satu benda itu dapat diwakili oleh satu kata yang memang berasal dari bunyi-bunyian, yang berasal dari lambang bunyi. Nah, oleh karena itu, negara apapun yang punya bahasa, suku bangsa apapun yang punya bahasa, bahkan suku bangsa pedalaman pun, jika memang sudah punya bahasa, maka pada dasarnya mereka punya lambang bunyi yang pertama. Walaupun belum memiliki lambang tulisnya. Setidaknya yang sudah memiliki lambang tulis seperti kita itu dapat menulis ya bahasa-bahasa daerah pedalaman sehingga apa? Sehingga tidak terancam punah. Nah, itulah adalah kiat-kiat bagi pelestarian bahasa daerah. Nah, pada intinya setiap bahasa diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya lambang bunyi yang dihasilkan oleh artikulator manusia. Sehingga bunyi-bunyian yang kita hasilkan itu bunyi-bunyian yang berartikulasi, bukan bunyi-bunyian yang datar, bukan bunyi-bunyian yang flat yang begitu-gitu aja. Ya, makanya hewan tidak dapat berbahasa. Oke, karena apa? Bunyinya begitu-begitu aja. Embe-embe aja, petok-petok aja, dan seterusnya. Nah, kemudian sifat bahasa yang selanjutnya adalah bahasa bersifat manusiawi. Nah, seperti yang saya bilang, karena bahasa itu adalah bunyi yang berartikulasi, sehingga hewan itu tidak memiliki bahasa atau tidak dapat berbahasa. Wajar jika kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh hewan. Karena apa?
Karena bunyi yang dihasilkan ya begitu-begitu aja, ya. Tidak berartikulasi, tidak ada bedanya ketika dia ingin minum, tidak ada bedanya ketika dia ingin makan, tidak ada bedanya ketika dia ingin kawin misalnya. Tidak ada bedanya. Paham, ya pahamlah jika memang kita agak kebingungan untuk dapat memahami apa yang mereka sampaikan. Karena memang pada dasarnya nih, bahasa itu bersifat manusiawi, hanya dimiliki oleh manusia. Hewan misalnya tidak, hewan tidak memiliki bahasa atau tidak dapat berbahasa. Nah, seperti itu ya. Karena memang pada dasarnya yang dapat berartikulasi alat ucapnya itu hanya manusia. Loh, bukannya ada Pak, misalnya seperti burung beo, dia bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke, mereka dapat mengucap kata assalamualaikum atau selamat pagi dan lain-lain. Nah, yang disampaikan oleh mereka itu adalah tiruan bunyi yang mereka dengar. Pertanyaan saya, apakah mereka melontarkan bunyi seperti apa yang disampaikan oleh manusia? Anggaplah mereka mengucapkan kata assalamualaikum, mereka mengucapkan kata selamat pagi. Apakah mereka paham dengan apa yang apakah hewan tersebut paham dengan apa yang mereka ucapkan? Assalamualaikum misalnya. Kita jawab waalaikumsalam. Apa kabar? Belum tentu dia menjawab lagi. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Tidak mengerti apa yang disampaikan. Tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dia sendiri. Assalamualaikum tadi apa? Selamat pagi tadi apa? Beda dengan manusia. Artikulasi yang disampaikan oleh manusia memang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Sedangkan hewan tadi hanya sebatas meniru. Tidak untuk menyampaikan perasaan dan pikiran mereka. Begitulah perbedaannya antara artikulasi yang ada pada artikulator manusia. Begitu ya, oleh karena itu bahasa bersifat manusiawi hanya dimiliki oleh manusia saja. Yang konkret ya, yang terlihat. Memang pada dasarnya ada bangsa jin, tapi itu tidak terlihat. Sehingga yang terlihat hanya manusia. Sehingga bahasa bersifat manusiawi. Baik, selanjutnya. Bahasa bersifat arbitrer. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa bahasa itu bersifat manasuka, arbitrer, bebas. Bebas dalam penamaan pertama kali. Ya. Sehingga apa? Sehingga antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain berbeda-beda karena dalam proses penamaan awalnya itu dilakukan secara arbitrer. Paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya bahasa bersifat dinamis. Nah, mengapa bahasa disebut dengan dinamis? Karena bahasa tidak bersifat statis. Oke, itu hanya kelakar saja ya. Ya, tidak diam aja bahasa. Bahasa itu tidak sama dengan ilmu matematika. Ketika kita belajar matematika, pasti gurunya bilang begini, matematika adalah ilmu pasti. Beda dengan bahasa. Bahasa bukan ilmu pasti. Mengapa matematika disebut ilmu pasti? Karena dia tidak dapat berkembang, tidak dapat berubah. Maksudnya bagaimana? Coba kalian tambahkan 1 tambah 1, hasilnya pasti 2. Tidak mungkin berubah menjadi 3. Tidak mungkin berubah menjadi 1/4. Tidak mungkin. Ya karena apa? Karena sudah pasti. Segitulah hasilnya. Berbeda dengan bahasa. Bahasa itu dinamis, berkembang dari masa ke masa. Bukti konkretnya, bukti yang paling sederhana begini. Mungkin di tahun 2015 ke bawah, ya, 2014 dan seterusnya gitu ya, kita mengenal dengan istilah EYD untuk sistem atau kaidah kebahasaan kita. Ejaan yang disempurnakan. Tapi tahun 2015 ke atas, itu bukan lagi EYD, melainkan POEBI. Ya, POEBI. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa apa? Bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa senantiasa berkembang dari masa ke masa. Mengapa berkembang? Karena bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Ya, digunakan oleh manusia. Manusia itu sifatnya senantiasa berkembang, teman-teman. Ya, manusia sifatnya berkembang dari masa ke masa. Tidak mungkin semakin menyusut gitu ya. Berkembang, paling tidak dari pola pikirnya.
pola pikir, pola hidup, dan lain-lain. Nah, apapun yang berkembang dalam kehidupan manusia, itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Contoh, misalnya sekarang itu yang sedang berkembang adalah teknologi. Ya, apapun yang berkembang di teknologi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Sebagai bukti begini, eh, di zaman saya kecil, saya belum mengenal internet. Saya mulai mengenal internet ketika saya sudah beranjak remaja. Ketika saya beranjak remaja, itu sudah muncul istilah-istilah baru akibat perkembangan teknologi yaitu internet. Contoh misalnya, kata unduh. Unduh tadinya memang digunakan untuk beberapa konsep ya. Misal seperti kata unduh mantu dan lain-lain. Tapi untuk saat ini, kata unduh itu dapat digunakan juga untuk mendownload gitu ya. Download itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya adalah kata unduh. Nah, kata unduh itu ada karena apa? Karena perkembangan teknologi. Ada juga unggah, ya. Unggah itu mengupload. Ada karena apa? Ada karena perkembangan teknologi. Satu ketika senantiasa berkembang pesat. Dan ternyata yang berkembang itu selain internet ada juga gawai, handphone, ponsel lah, telepon seluler gitu ya. Seluler, salah saya ya. Telepon seluler. Nah, kata ponsel itu pun ada ketika ya memang adanya handphone gitu ya, adanya handphone, telepon genggam. Nah, karena perkembangan teknologi lagi, maka ponsel ini senantiasa berkembang. Ya pada zaman saya dulu, saya hanya menikmati handphone atau ponsel tersebut yang berantena dan hitam putih lagi pula. Belum ada radionya, ya kan? Belum ada apalagi musik MP3, radio aja belum ada. Sampai akhirnya berkembang pesat. Nah, karena perkembangan yang pesat itu ternyata perkembangan gawai pun itu berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Awalnya ponsel, tapi lama-lama ada namanya smartphone. Smartphone itu di dalam bahasa Indonesia nggak ada, yang nggak ada telepon pintar gitu ya. Ya, mungkin ada juga istilah-istilah tersebut, tapi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan gawai. Gadget yang kita pegang saat ini adalah gawai dalam bahasa Indonesia. Itu gawai pun karena apa? Ada karena perkembangan ya handphone tadi, perkembangan gawai tadi, ya. Kemudian di masa saya remaja itu kamera nggak begitu penting, yang penting adalah MP3-nya, gitu ya. Sampai satu ketika ternyata kamera diperlukan juga. Awalnya kamera belakang yang bagus, tapi lama kelamaan nggak puas pakai kamera belakang, dan akhirnya yang dikembangkan adalah kamera depan. Dan orang lebih banyak menggunakan kamera depan, sehingga muncullah kata selfie. Nah, kata selfie ini dipadankan lagi dalam bahasa Indonesia menjadi swafoto. Ya, itu artinya apa? Artinya memang perkembangan teknologi, perkembangan yang ada di kehidupan manusia itu ternyata berpengaruh juga terhadap perkembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Bahasa yang lain juga pasti akan berkembang. Karena pada dasarnya sifat bahasa itu bersifat dinamis. Ya, ada online yang sekarang disebut dengan daring. Mengapa? Karena sekarang orang akan bisa terlihat dia berada dalam jaringan atau tidak. Jaringan internet maksudnya. Dari ya aplikasi-aplikasi pesan singkat, baik WhatsApp, BBM dulu sebelumnya ya. Itu orang terlihat online. Tetapi ketika zaman itu masih SMS, kita nggak kelihatan sedang online. Makanya kata daring, kata luring belum ada di situ. Pada masa-masa ketika SMS sedang merajalela. Ketika BBM sudah mulai masuk, maka orang dapat terlihat beliau sedang online atau sedang daring atau tidak. Nah, itu mulai ada tuh ketika memang pesan singkat kita itu sudah menyebar di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Indonesia. Itulah mengapa bahasa bersifat dinamis. Kemudian, bahasa bersifat konvensional. Nah, bahasa bersifat konvensional di sini ada hubungannya dengan bahasa bersifat arbitrer. Bahasa diciptakan secara mana suka, tetapi ya harus melalui proses konvensional, kesepakatan atau penyepakatan. Kalau bahasa diciptakan secara arbitrer tadi, mana suka tadi, kalau tidak disepakati oleh sekelompok orang, maka tidak akan jadi sampai dengan saat ini. Misal kata air.
Kata air tidak akan menjadi kosakata yang mewakili benda-benda tertentu kalau pada saat itu masyarakatnya tidak setuju. Ya, sekelompok orang tertentu tidak setuju dengan kata tersebut. Kalau pada masa itu air diciptakan dengan istilah yang lain misalnya. Istilah yang lain misalnya Sabian. Oh, kok Sabian ya? Misalnya begitu ya. Maka untuk saat ini akan menjadi Sabian terus. Karena pada saat itu ya diciptakan atau dihasilkan dengan kata air kemudian disepakati atau dikonvensionalkan oleh sekelompok orang tertentu tertentu dengan kata air, maka saat ini masih menggunakan kata air. Ya, tentunya konvensionalnya ada yang secara alami ya, ada juga yang dilembagakan atau dibakukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, oke. Kita dapat melihat kosakata gaul. Contohnya seperti ya kata kuy, kata baper. Itu kan bahasa gaul ya, diciptakan secara arbitrar tuh. Tetapi kita secara nggak langsung kita juga menggunakan kata itu. Kadang kita menggunakan kata kuy, kadang kita menggunakan kata baper, kadang kita menggunakan kata alay, kadang kita menggunakan kata anjay sekalipun. Nah, ini kita sebetulnya sudah menyepakati bahwa ada bahasa tersebut. Tetapi eh, kosakata-kosakata yang tadi tidak semuanya akan bertahan lama, teman-teman. Karena apa? Karena ada beberapa kosakata yang memang tidak didokumentasikan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari bahasa gaul yang tadi, ternyata ada bahasa gaul yang memang didokumentasikan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diarsipkan. Contohnya apa? Contohnya kata alay tadi. Kata alay tadi ternyata masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baper itu masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata galau masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa kata anjay belum? Nah, ada beberapa syarat kosakata itu diarsipkan atau didokumentasikan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain unik, kemudian bersifat kebaruan, kemudian konotasinya cenderung positif. Ya, walaupun ada beberapa kosakata yang memang cenderung negatif, ya, kemudian masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ada kata bokap, ya, bokap juga masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada kata yang hampir mirip dengan bokap, kan itu negatif ya, yang hampir mirip dengan bokap, yang hanya berbeda huruf vokalnya aja. Nah, itu masuk ternyata ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk kata anjay belum. Ya, nanti mungkin jika memang akan lebih halus lagi, itu bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berarti tidak merusak ya, akan tetapi dapat menambah kosakata bahasa Indonesia. Tapi tentunya kosakata-kosakata ini masuk ke dalam ragam percakapan, ya ragam cakapan. Itu ya, nanti kalau lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti akan melihat beberapa ragam. Kemudian sifat bahasa selanjutnya adalah bahasa bersifat unik. Unik di sini maksudnya adalah unik itu memiliki karakter sendiri, gitu ya. Berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Tentunya bahasa Indonesia pasti memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya, bahkan dengan bahasa uh, apa namanya bahasa nenek moyangnya, bahasa Melayu, ya punya karakter sendiri, ya punya perbedaan sendiri. Makanya bahasa bersifat unik. Kemudian bahasa bersifat universal, ya pada dasarnya bahasa itu sama-sama dihasilkan oleh artikulator manusia, kemudian universal lainnya digunakan untuk berinteraksi, kemudian memiliki pola masing-masing, ya kemudian punya fonem, kemudian punya morfem, hingga memiliki wacana. Ya universal. Tapi yang universal di sini dituangkan dalam al-wasilah ini bahwa unik bahwa universal di sini itu sama-sama memiliki bunyi vokal dan sama-sama memiliki bunyi konsonan. Nah, perbedaannya antara vokal dan konsonan adalah ada pada proses pembentukannya. Yang satu itu membutuhkan hambatan, konsonan ya, butuh hambatan sedikit ataupun banyak.
Kemudian untuk bunyi vokal tidak ada hambatan dalam proses pembentukannya. Jadi udara keluar bebas tanpa dihambat oleh artikulator yang ada di atasnya, seperti mulut dan hidung. Kemudian bahasa bersifat produktif. Maksudnya adalah kamu tahu pasti ya, huruf yang ada dalam bahasa apapun itu jumlahnya terbatas. Ya sekitar 20-an. Nah, kan tapi dari huruf yang 20-an ini dapat menghasilkan kosakata yang jumlahnya banyak sekali. Ya, silakan buktikan ya. Kemudian bahasa bersifat bervariasi. Maksudnya adalah dari satu bahasa yang digunakan saja itu sebetulnya dapat menghasilkan variasi-variasi bahasa. Karena penyebabnya adalah ada dialek. Dialek itu maksudnya adalah logat gitu ya. Logat Jawa, logat Sunda nanti akan bervariasi tuh dari bahasa Indonesia aja diucapkan oleh orang Jawa, diucapkan oleh orang Sunda, diucapkan oleh orang Medan, itu pasti akan bervariasi nanti. Baik dari sistemnya, baik dari aksennya, ataupun yang lainnya. Makanya bahasa bersifat bervariasi. Bahkan dalam orang dari suku bangsa yang sama pun, misalnya sama-sama Medok, itu akan memiliki variasi bunyi yang berbeda, variasi variasi aksen yang berbeda. Ya, itulah yang disebut dengan idiolek. Nah, kalau dialek tadi itu logat per kelompok atau per suku bangsa ataupun yang lainnya, kalau idiolek itu adalah ciri khas di tiap individu ketika berbahasa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari sifat-sifat bahasa ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.